Soal-soal tes PPS Pemilu 2024, simulasi CAT bagian ini, merupakan kelanjutan dari simulasi CAT sebelumnya pada channel ini. Pada simulasi CAT yang disajikan ini, semata-mata hanya sebagai salah satu alat bantu untuk belajar guna menyiapkan diri mengikuti seleksi tertulis PPS. Semoga bermanfaat. Soal nomor 21, daftar pemilih tetap, dapat dilengkapi dengan daftar pemilih yang terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Daftar pemilih ini disebut A. Daftar pemilih pindahan, B. Daftar pemilih khusus, C. Daftar pemilih tambahan, D. Daftar pemilih tidak tetap, E. Daftar pemilih tetap perbaikan. Sebagaimana disebutkan pasal 210 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Daftar pemilih tambahan terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 21 adalah C, yaitu daftar pemilih tambahan. Soal nomor 22, berikut ini, antara lain perlengkapan pemungutan suara, kecuali A. Kotak suara, B. Surat suara, C. Kartu suara, D. Tinta, E. Bilik pemungutan suara. Sebagaimana disebutkan pasal 341 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlengkapan pemungutan suara terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan tempat pemungutan suara. Tidak terdapat kelengkapan berupa kartu suara. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 22 adalah C, yaitu kartu suara. Soal nomor 23, jumlah surat suara yang dicetak, untuk masing-masing jenis pemilihan, sama dengan jumlah pemilih tetap, ditambah jumlah surat suara cadangan. Berapakah jumlah suara cadangan ini? A. 1% dari jumlah pemilih tetap, B. 1,5% dari jumlah pemilih tetap, C. 2% dari jumlah pemilih tetap, D. 2,5% dari jumlah pemilih tetap, E. 3% dari jumlah pemilih tetap. Sesuai dengan pasal 344 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 23 adalah C, yaitu 2% dari jumlah pemilih tetap. Soal nomor 24, selain dicetak sejumlah surat suara sesuai DPT dan surat suara cadangan, dicetak pula surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.
masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD. Jumlah surat suara yang dipersiapkan untuk pemungutan ulang ini sebanyak A. 1.000 surat suara, B. 2.000 surat suara, C. 3.000 surat suara, D. 4.000 surat suara, E. 5.000 surat suara. Sesuai dengan pasal-pasal 344 ayat 4, jumlah surat suara cadangan untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus. Masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 24 adalah A, yaitu 1.000 surat suara. Soal nomor 26, dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut, kecuali A. Penyiapan TPS, B. Pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, pasangan calon, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota di TPS, C. Penyerahan bilik suara kepada pengawas TPS, D. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada pengawas TPS, E. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir. Sesuai dengan pasal 352 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, pasangan calon, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota di TPS, dan penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Jelaslah menurut ketentuan ini, tidak terdapat kegiatan berupa penyerahan bilik suara kepada pengawas TPS. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 26 adalah C, yaitu penyerahan bilik suara kepada pengawas TPS. Soal nomor 27, dalam pelaksanaan pemungutan suara,
KPPS melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut, kecuali a. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara, rapat pemungutan suara, b. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS, c. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara, d. Pengucapan yel-yel pemilu, e. Pelaksanaan pemberian suara. Sesuai dengan Pasal 352 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KKPS melakukan kegiatan yang meliputi pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara, rapat pemungutan suara. Tidak ada yang namanya pengucapan yel-yel. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 27 adalah D, yaitu pengucapan yel-yel pemilu. Soal nomor 28, dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip a. Keterwakilan perempuan, b. Keterwakilan kelompok, c. Urutan usia pemilih, d. Urutan kehadiran pemilih, e. Urutan ketokohan pemilih. Sesuai dengan Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 28 adalah D, yaitu urutan kehadiran pemilih. Soal nomor 29, apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti. Berapa kali KPPS dapat memberikan surat suara pengganti? A. Hanya 1 kali, B. Hanya 2 kali, C. Hanya 3 kali, D. Hanya 4 kali, E. Hanya 5 kali. Sesuai dengan Pasal 355 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 29 adalah A, yaitu hanya 1 kali. Dalam hal terdapat kekeliruan pemilih dalam memberikan suara, pemilih tetap dapat meminta suara-suara pengganti. Soal nomor 30, apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS. Berapa kali KPPS dapat memberikan surat suara pengganti akibat kekeliruan pemilih dalam memberikan suara? A. Hanya 1 kali, B. Hanya 2 kali, C. Hanya 3 kali, D. Hanya 4 kali, E. Untuk kekeliruan pemilih, tidak diberikan pengganti. Sesuai dengan Pasal 355 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara,
pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 kali. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 30 adalah A, yaitu hanya 1 kali. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini, dilanjutkan bagian berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.